Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali di ruang AF 8487. Kali ini kita akan membahas tentang syarat-syarat sholat. Dan marilah kita dengarkan pembahasan oleh Ustaz Waridi. Kami persilahkan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berbicara tentang syarat-syarat sholat, itu di berbagai macam kitab ada berbeda-beda. Gitu. Ada yang mengatakan syarat sholat itu 5, ada yang 6, ya, ada yang 4. Ya. Sekarang yang kita bahas adalah 5. Ya. Syurutus sholati, syarat-syarat sholat yang pertama adalah toharatun an hadasin wajana batin. Ya. Kalau kita mau sah sholat kita, maka syarat pertama adalah harus suci, ya, baik badan kita, ya, terutama dalam masalah hadas, ya, fi hadasin, dalam masalah hadas, wajana batin dan janabat. Artinya kita harus terbebas dari hadas besar dan hadas kecil. Ya. Hadas besar harus dihilangkan dengan mandi. Kalau hadas kecil dihilangkan dengan berwudu. Gitu. Nah, tentunya orang-orang yang memang melakukan sholat tanpa berwudu, ya, maka jelas dia tidak akan sah sholatnya karena syaratnya kurang. Begitu pula ketika orang punya hadas besar, dia belum sempat mandi, ya, kemudian dia sholat, ya, tentunya sholatnya tidak sah karena syaratnya juga kurang. Ya. Jadi syarat pertama adalah bahwa suci dari hadas besar dan hadas kecil. Gitu. Tentang hadas besar, hadas kecil sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Kemudian yang kedua, toharatu badanin wa malbusin wa makanin an najisin, ya. Sucinya badan kita, pakaian kita, dan tempat kita dari najis. Di syarat kedua tuh, ketika kita sholat, nah, badan kita nih, ya, harus suci, harus bersih dari najis, ya. Terutama di bagian kemaluan kita tuh, ya. Jadi manakala kita kencing kemudian tidak istinja, maka berarti badan kita ada najis, maka nggak sah sholat kita karena syaratnya kurang. Begitu pula di bagian-bagian badan yang lain, manakala di situ ada najis, ya, maka nggak sah sholat kita. Kemudian pakaian, ya, pakaian kita pun harus suci, ya. Bukan hanya bersih, tapi suci. Karena beda antara bersih dengan suci. Bersih belum tentu suci. Gitu. Suci juga belum tentu bersih. Gitu. Ya. Jadi berbeda. Jadi yang dimaksud ini adalah suci. Ya, walaupun mungkin agak kotor, ya, pakaian kotor, tapi kalau dia nggak najis, nggak masalah. Gitu. Bahkan kalau dia bersih tapi najis, malah nggak sah. Tapi kalau dia kotor tapi nggak najis, itu malah sah, gitu. Jadi semua nih pakaian kita dari atas sampai bawah itu semuanya harus suci, termasuk di pakaian dalam harus suci juga. Jangan pakaian luarnya kita suci, pakaian dalamnya nggak suci, sama juga berarti tidak suci. Gitu. Kemudian tempat gitu juga, tempat yang kita pijak itu harus suci juga, ya. Mana tempat yang harus suci, yaitu tempat yang ketika kita sholat itu kita berdiri. Nah, ketika berdiri, nah, tempat berdiri itu adalah tempat sholat namanya. Ketika kita sujud, ya, nah, semua yang nempel di tempat sujud itu berarti ya tempat harus suci, ya. Berarti kalau sujud apa yang nempel? Kaki, kemudian lutut, kemudian kedua telapak tangan, kemudian jidat dan hidung. Nah, itu harus
harus suci semua. Iya. Ketika duduk gitu juga, ketika duduk tuh yang kita duduki itu harus suci. Selebihnya kalau yang lainnya nggak suci nggak jadi masalah gitu. Iya, Nggak jadi iya. Yang masalah. penting Yang penting lingkungan ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita sujud itu harus suci. Jadi bisa saja kalau kita lagi sujud kemudian di depan kita itu nggak suci misalnya, atau di samping kita nggak suci, nggak jadi masalah. Yang penting yang kita pijak ya. pijak ya itu semuanya harus suci. Apa contohnya najis? Karausin, seperti kotoran, ya kotoran manusia, kotoran binatang itu najis, ya. Wabaulin, dan kencing, air Iya. kencing, baik kencing binatang maupun kencing manusia. Wamazin, ya, wamazin, mazi Masih itu juga najis, ya, najis. Wawadi, wadi juga najis, ya. Itu masalah wadi, mazi sudah kita bahas tuh, ya. Iya. Ya. Kemudian wadamin, ya, darah itu najis. Qaihin, ya, nanah najis, ya. Tuh. Waqai'in, muntah itu juga najis, ya. Tuh. Wa maitatin, ya, bangkai itu juga najis, ya. Wa muskirin main, dan benda cair yang memabukkan itu juga najis. Wa kalbin, wa khinzirin, anjing dan babi itu contoh-contoh barang yang najis. Ya. Wallahu alam bishawab. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.